Bermain petak umpet biasanya itu kan dilakukan bareng-bareng sama teman-teman kita. Ya paling enggak kalau kita main tuh 3 atau 4 orang deh. Biar seru, biar keadaannya juga jadi tambah rame gitu kan. Tapi di Jepang itu ada bermain petak umpet itu bermainnya sendirian. Ya sebenarnya sih nggak sendirian juga sih. Kalau bisa dibilang itu ya kita kayak bermain petak umpet bersama setan. Dan begini kisahnya. Ketemu lagi dengan gue, mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo. Biasanya kalau di Indonesia yang gue tahu, dan gue sendiri ya main ya, lagi kecil itu ya main tak umpet itu atau petak umpet itu kan ya paling enggak 3 orang lah minimal. Ya lebih banyak lagi pasti jauh lebih rame pas kita main, jauh lebih seru. Ya kita jadi juga akrab sama temen gitu kan. Tapi di Jepang ini nih ada permainan tak umpet dan ternyata kita tuh bisa bermain cuma 1 orang. Kita tuh bisa bermain cuma sendiri. Ya walaupun sih sebenarnya kalau diamatin ataupun kita telah lebih dalam lagi sih ya nggak sendiri juga gitu mainnya. Nama permainan tak umpet ala Jepang yang dilakukan sendiri itu adalah Hitori Kakurenbo. Kenapa jadi creepy? Kenapa dia jadi menyeramkan nih permainan tak umpet ini? Karena perlu persiapan, perlu adanya ritual, perlu adanya bahan-bahan yang harus disiapin nih sama pemainnya, ya sama kita sebagai pemain petak umpet itu sendiri. Yang pertama kita harus nyiapin boneka. Boneka itu paling enggak harus menyerupai bentuk manusia, yaitu ya dia punya kepala, dia punya mata 2, dia punya 2 tangan, dan dia juga punya 2 kaki. Ya, selain itu nantinya si pemain ini harus menyiapkan beras dan juga potongan kukunya dari pemain itu sendiri. Ritual berikutnya adalah boneka itu nanti kita belek nih, kita buka bagian perutnya, kita keluarin tuh isinya, kita keluarin kapasnya, terus diganti dengan beras yang udah kita siapin. Lalu kita masukin juga potongan kuku yang tadi kita udah potong. Habis itu, boneka itu selanjutnya kita jahit dengan benang berwarna merah. Bahan-bahan tersebut punya arti atau simbol tersendiri dalam permainan ini. Contohnya beras, itu kalau kita bahasa Indonesianya ya bisa kita anggap sebagai makanan atau sesajen lah buat setan, buat roh atau makhluk-makhluk astral atau makhluk-makhluk gaib yang nggak kelihatan. Kuku itu bisa jadi penyerahan diri atau sebagian dari diri kita berada di dalam boneka tersebut. Lalu benang merah yang kita pakai buat ngejahit boneka tadi itu dilambangkan sebagai pengikat nyawa dalam permainan tersebut, pengikat nyawa antara si pemain dan juga roh yang akan merasuki boneka tadi. Selanjutnya, nanti boneka tadi ditaruh di wadah yang ada sedikit airnya. Rata-rata dalam permainan ini, rata-rata orang yang melakukan permainan ini menaruh boneka tadi di ember kecil, diisi air, dan ditaruh di kamar mandi. Ya setelah ritual, setelah segala kegiatan yang tadi kita lakukan itu sebagai simbolik bahwa dan dipercaya, bukan hanya simbolik aja, dan dipercaya akan nantinya dapat menghidupkan boneka tadi. Hitori Kakurenbo ini dianggap sangat berbahaya dan sangat menyeramkan karena permainan ini dianggap bisa mengundang roh-roh jahat. Permainan ini dianggap bisa mengundang setan atau makhluk-makhluk yang lain ke dalam boneka tersebut. Dan pada akhirnya setelah si boneka ini kerasukan atau boneka tadi itu dirasuki oleh makhluk-makhluk gaib atau roh-roh jahat tadi, maka
boneka tadi akan bergerak, roh jahat tadi akan mencari kita. Banyak orang yang udah melakukan permainan ini, banyak orang yang udah bermain Hitori Kakurenbo ini, mereka tuh merasakan adanya pengalaman-pengalaman mistis. Mereka ngerasain adanya itu gangguan-gangguan mistis, gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk gaib setelah atau pada saat permainan itu dipermainkan. Beberapa pemain pada saat melakukan permainan Hitori Kakurenbo atau setelah melakukan permainan itu, mereka tuh merasa mendengar ada benda bergerak di belakangnya. Mereka juga seperti mendengar langkah kaki di sekitar mereka. Mereka juga seperti ngedengar atau bahkan mereka itu ngedengar ada ketawa-ketawa kecil gitu. Ketawa yang kayak anak kecil terkekeh, tapi agak sedikit merintih dan pada akhirnya ya bikin bulu kuduk itu merinding untuk para pemain. Selain itu juga, para pemain ini saat ngumpet, mereka tuh melihat boneka yang mereka ikat atau mereka taruh tadi ada di kamar mandi, atau boneka itu ditaruh di suatu tempat yang gelap. Mereka itu melihat boneka itu bergerak, boneka itu berpindah, atau ya udah nggak di tempatnya lagi deh. Ada beberapa pemain yang mengumpetnya lumayan jauh dari posisi boneka. Setelah mereka menunggu setengah jam nggak ada reaksi, terus mereka akhirnya menunggu hampir 1 jam karena nggak ada reaksi apa-apa. Mereka menganggap itu cuma hoax gitu. Ah, ini mah permainan apaan sih, gua udah nunggu lama-lama ngumpet, udah nyari tempat ngumpetnya lumayan susah. Akhirnya mereka mau ngambil boneka itu lagi, mau beres-beres lah boneka dan ya peralatan lainnya itu yang tadi disiapin di awal. Tapi ternyata bonekanya itu udah nggak ada di posisi semula. Boneka itu ya udah nggak ada di tempat awalnya mereka menaruh saat permainan itu awalnya dipermainkan. Selain itu juga, ada beberapa pemain yang merasakan itu mereka seperti dihampiri sesuatu, atau bahkan mereka itu kayak dicolek gitu. Mereka tuh kayak dicolek atau disentuh di bagian tubuh mereka gitu. Jadinya nggak cuma saat permainan aja, bahkan kejadian itu seperti diikutin, terus mereka kayak disentuh, dicolek. Itu terjadinya setelah permainan itu selesai. Selain hal-hal yang menyeramkan tadi udah disebutin di atas, para pemain ini ternyata juga mengalami mimpi buruk saat tidur. Ya, mimpi buruk itu tuh kejadiannya nggak cuma setelah selesai mereka bermain Hitori Kakurenbo aja, bahkan sampai bisa beberapa hari setelah mereka melakukan permainan Hitori Kakurenbo. Dan untuk menyelesaikan permainan Hitori Kakurenbo ini, kita tuh nggak bisa cuman langsung beres-beres, ngambil bonekanya, buang yang air tadi, berbenah, benang segala macam, nggak bisa cuman kayak begitu aja. Tapi saat permainan ini akan diakhiri, kita harus menyiapkan air segelas. Nah, ntar airnya tuh dikasih garam tuh. Airnya dikasih garam, diaduk, terus kita kumur-kumur, kita semburin tuh air garam tadi yang udah kita siapin ke boneka tadi, bisa 1 kali atau beberapa kali. Dan setelah kita menyemburkan air garam tadi ke boneka, kita harus mengucapkan, aku menang, saya menang, saya menang. Persis, jadi kita harus ngomongnya itu, aku menang sebanyak 3 kali, baru permainan Hitori Kakurenbo itu dianggap berakhir. Ya walaupun sih setelah kita melakukan itu, ya para pemain itu tetap aja mengalami gangguan. Ya nggak tahu juga sih ya, sebenarnya gangguan itu atau hal-hal yang kayak kita diikutin, kita mendengar sesuatu, itu cuman sekedar sugesti karena saat itu kita sedang bermain, atau cuma di pikiran kita aja nih, wah jangan-jangan nih emang boneka ini dia bisa berpindah atau apalah gitu. Tapi ya
para pemain ini yang sudah berbagi itu ya mereka memang mengalami hal-hal tadi. Makanya untuk permainan Hitori Kaku Rainbow ini enggak disarankan buat dimainkan oleh kita, terutama apalagi untuk anak-anak. Ya yang seperti tadi gue sebutin di awal gitu, banyak orang berdasarkan pengalaman mereka menganggap permainan Hitori Kaku Rainbow ini adalah permainan yang berbahaya, permainan yang sangat menyeramkan. Karena diyakini permainan Hitori Kaku Rainbow ini bisa membuka gerbang atau pintu ke dimensi lain, pintu ke dimensi roh-roh jahat yang ada di dunia lain. Ya emang sih, kalau gue pikir-pikir juga, ngapain kita main tak umpet sendirian? Apa juga serunya gitu kan? Malah kalau yang permainan ini, permainan Hitori Kaku Rainbow ini, hitungannya kayak mirip-mirip bermain dengan maut gitu. Gue sendiri sih juga nyaranin, nggak perlu lah kita bermain Hitori Kaku Rainbow ini. Main tak umpet kayak biasa aja bersama teman-teman, kita bersenang-senang sekalian olahraga ya. Ya itu sih jauh lebih baik sih menurut gue. Dan untuk sobat mantan indigo semua, gue kembali ngingatin, jauhi sugesti negatif, tumbuhkanlah energi positif, berdoa. Kapan dan dimanapun kita berada, salam mantan indigo.